laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang tuaku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui juga, kitab Syama'il Muhammadiyah ini menjelaskan kepada kita tentang riwayat hidup, tentang penampilan, tentang bentuk, tentang akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi pantas bagi kita untuk mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah. Kenapa? Kitab ini menjelaskan, menceritakan kepada kita bagaimana rupanya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan sehari-harinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya pantas untuk mempelajari. Orang tua sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita begitu penting, begitu wajib, begitu diharuskan untuk mempelajari, untuk memahami, untuk tahu siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan orang-orang mengharap kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah atau yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya, dalam tafsirnya, berkata ayat ini merupakan dalil yang paling pantas, yang paling besar mengenai ucapan, perbuatan, dan keadaan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh bagi kita, sebagai umatnya. Kita harus benar-benar mencontoh, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau bukan hanya sekedar uswah, tapi uswatun hasanah. Benar-benar sebagai contoh yang baik, yang pantas kita ikuti. Sering saya bilang sama teman-teman saya, dan sering saya bilang sama kita semua. Saya ceritakan, kalau kita ngerjain amalan yang nggak dikerjain oleh orang lain, kita dewek mengerjain. Misal kita puasa hari Sabtu tok, apakah jadi sunnah bagi orang lain? Enggak. Tapi saat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak, sunnah bagi kita jadi bersiwak. Saat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah, maka sunnah juga bagi kita itu salat qabliyah. Saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Senin dan Kamis, maka sunnah juga bagi kita berpuasa hari Senin dan Kamis. Saat baginda kita puasa ayyamul bid, maka sunnah bagi kita untuk melaksanakan puasa ayyamul bid. Artinya apapun yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW menjadi sunnah bagi kita. Kenapa? Nabi besar Muhammad SAW adalah suri teladan yang baik bagi kita semua. Dan beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuaku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang akhlak, tentang perbuatan, tentang adab, tentang karakter Nabi besar Muhammad SAW mengandung banyak faedah, banyak manfaat bagi kita. Manfaat yang pertama adalah kita semua ini memiliki satu kewajiban, yaitu beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita nggak tahu akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat kita nggak tahu adab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat kita nggak pernah tahu biografinya, tanggal lahir,
keturunannya siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, maka kita sulit untuk mengimani. Saat kita tahu biografinya, kita tahu dia siapa, kita tahu anak siapa, kita tahu istrinya siapa, insyaallah menjadi mudah bagi kita untuk mengimani baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama u'idzukum biwahidatin an taqumu lillah masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid." Artinya apa? Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yakni agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri, kemudian agar kamu berpikir, agar kamu pikirkan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagimu sebelum menghadapi azab yang keras. Artinya apa? Kita ini dituntut untuk mengingat, untuk melihat, untuk mencontohi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu faedah ketika kita tahu karakter dan akhlaknya, maka keimanan kita, rasa iman kita di dalam hati lebih kuat karena kita tahu orangnya. Misalkan saya nggak kenal sama Aipan, misalkan saat ada orang lain ngomongin dia, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak yakin kalau dia berperilaku begitu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi saat saya sehari-hari main sama Aipan, orang-orang menjelekkannya, orang-orang mencaci makinya, sedangkan saya bergaul sama dia, saya tahu pribadi dia bagaimana, orangnya baik misalkan, insyaallah. Maka saat orang menceritakannya kepada saya, orang-orang mencaci makinya, maka rasa tersebut tidak akan pernah terbesit di hati saya karena saya tahu perilaku Aipan. Begitulah saat kita tahu perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa keimanan kita makin bertambah, makin menjadi lebih besar di dalam hati kita. Nah, iman kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusan Allah hukumnya wajib. Itulah poin pertama. Poin kedua apa? Kita dituntut untuk cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua ini, faedahnya apa? Dari kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, kita tahu biografinya, kita tahu perilaku beliau baik. Akhirnya timbul rasa cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah mencintai sesuatu kalau kita tidak tahu kebaikannya apa. Itu sifat manusia. Nggak ada satupun di antara kita mencintai seseorang, mencintai siapapun kalau bukan karena kebaikan, kalau bukan karena keindahan. Nggak mungkin karena kejelekan. Kita cinta sama istri kita karena dia cantik menurut pandangan kita, karena dia baik sama kita, dan kita tahu bagaimana karakter, akhlak, bentuk semuanya Nabi besar Muhammad SAW yang dijelaskan oleh kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Maka akan tumbuh benih-benih cinta di dalam hati kita. Ingatlah, mencintai sesuatu itu butuh kebaikan dari sesuatu yang kita cintai menonjol kepada kita. Kalau nggak menonjol, nggak terlihat, akan pernah mencintai sesuatu. Maka dari itu, melalui kitab Syama'il Muhammadiyah ini, faedahnya yang kedua, bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, contoh yang harus kita taati, yang harus kita ikuti, jadikan panutan dalam setiap keadaan apapun yang kita lewati, apapun yang kita rasakan, dimanapun, kapanpun waktunya. Yang keempat, faedahnya Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang lebih utama bagi orang mukmin
dibanding diri mereka sendiri. Ingatlah pada yang keempat ini, kita semua ini nggak ada harganya dibanding Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharga orang tua kita, lebih berharga lagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman beliau yang menangis di akhir hidupnya, memikirkan keadaan umatnya. Kita kalau mau mati udah gak kepikiran lagi sama teman kita, udah gak kepikiran lagi sama saudara kita. Beliau ketika hendak mati masih teringat sama kita. Ummati, ummati, kata Nabi Muhammad. Umatku, umat. Begitu cintanya dia kepada kita. Maka dari itu wajar bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Karena Nabi Muhammad merupakan orang yang benar-benar tulus mencintai kita, orang yang benar-benar tulus memikirkan kita. Beliau banyak ngasih hidayah, ngasih petunjuk kepada kita. Beliau banyak kasih jalan, tinggal kita nempuhnya saja. Coba luar biasanya. Kita punya tetangga, punya saudara, belum tentu ada yang begitu. Kalau kayak DWK, kalau susah malu mau bareng-bareng. Kalau Nabi enggak. Nabi itu susah enggak mau bareng-bareng, senang mau bersama umatnya. Luar biasanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya apa? Bahwasanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nabi merupakan makhluk yang paling sempurna dan agung. Artinya apa? Melalui kita belajar sama Muhammadiyah ini, membentuk kepercayaan kita, membentuk pikiran yang dimana di dalamnya menggambarkan Nabi Muhammad itu makhluk yang paling sempurna dan yang paling agung. Coba bayangin, Allah memerintahkan kita salat, apakah Allah salat? Allah memerintahkan kita zakat, apakah Allah zakat? Tapi ketika Allah memerintahkan kita salawat, Allah ikut bersalawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Luar biasanya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa dikatakan beliau memiliki kesempurnaan, beliau memiliki keagungan dibanding kita semua ini? Karena beliau kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah akhlaknya Al-Quran. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, akhlaknya, perbuatannya bersumber daripada Al-Quran Al-Karim. Maka dari itu kita harus banyak-banyak mempelajari kepribadian, karakter, akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab Sama'il Muhammadiyah ini. Itu beberapa faedah. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya, kitabnya. Bila terlalu budaya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.